Selamat malam semua. Yang jauh yang dekat dari Subhan paling jauhnya. Nabi ke-26. Ya dari Hoofddorp, dari Amsterdam, dari Rotterdam, dari mana saja di Rotterdam. Tahu ya? Oke, puji Tuhan. Kesimpulannya Tom datang. Oh enggak. Baik, siap belajar ya? Amin. Puji Tuhan. Saudara, tidak ada yang iblis benci dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kecuali satu ini, yaitu kita terhubung selalu dengan Tuhan. Catat baik-baik. Tidak ada yang lain yang lebih setan benci dalam hidup kita selain kalau mereka tahu bahwa saudara dan saya tetap terhubung dengan Bapa di surga. Ingat itu. Setan tidak pernah menghalangi saudara rajin ke gereja, rajin ibadah, pelayanan, memberi persembahan. Setan gak pusing. Baca Alkitab, lanjut. Tapi ini yang setan gak suka. Kita terus terhubung dengan Bapa di surga. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes 15, menggambarkan hubungan kita dengan Dia seperti pohon dengan ranting-rantingnya. Masih ingat ya Yohanes 15? Nah, bagaimana ranting-ranting itu bisa hidup kalau nggak nempel terus? Betul tidak? Nah, setan nggak suka kok bisa putus ranting itu. Maka itu kalau saudara dan saya ranting-rantingnya dari pohon Yesus Tuhan, nggak mungkin nempel 5 jam, lepas 5 menit, mati gak? Mati. Terus sambung lagi bagaimana? Kalau gereja berkata bahwa doa itu nafas orang percaya, saya setuju. Karena itu hubungan dengan Tuhan. Nah, bisa nggak napas 1 jam napas, 10 menit istirahat, 10 menit istirahat, napas lagi 2 jam, terus 5 menit istirahat. Jawab bisa nggak? Nah, ternyata banyak, maaf saya tidak menghakimi, banyak orang Kristen seperti itu, nyambung putus, putus nyambung. Alasannya karena banyak yang lain-lain. Saya pernah ketemu orang, dan saya harap saya nggak mau ketemu orang model gitu lagi. Saya ngerti. Orang ini marah betul dengan seseorang. Terus dia bilang begini, Tuhan, izinkan saya berdosa 5 menit saja, nanti saya bertobat lagi. Terus saya tanya, kenapa? Saya mau pukuli orang itu dulu. Kurang ajar betul. Kalau saya pukuli, saya minta ampun kalau saya bertobat. Bisa enggak? Kira-kira kalau Tuhan model kita jawabnya apa? Bye-bye, 5 menit. Betul tidak? Orang tidak bernapas 5 menit langsung rusak otaknya. Maksimum itu 4 menit. Otak ini gak kemasukan oksigen, dia rusak. Begitu rentannya, fragilnya, gampang rusaknya hidup kita ini. Maka itu saudara, hubungan kita dengan Bapa di surga tidak boleh ada putusnya sama sekali. Dengarkan baik-baik. Ternyata ada satu hal kecil sepele. Tahu kata sepele? Bahasa Belandanya apa itu? Onschuldig. Onschuldig? Sepele kecil. Ja. Kalau orang Jawa bilang sepele. Klein beetje. Klein dingen. Ja, klein beetje. Sepele kecil pokoknya. Oke? Nah, hanya ada satu hal kecil yang setan berhasil membuat tidak sedikit orang Kristen terputus dengan Tuhan.
Tolong dicatat. Tersinggung. Betul? Apa itu? Tersinggung. Nah, ternyata dengan mengirimkan sesuatu yang menyinggung perasaan, langsung putus hubungan dengan Tuhan. Sederhana sekali. Ya betul tidak? Sudah ini loh yang kita harus perhatikan. Maaf, ini sebuah pengertian cara renungkan baik. Mungkin nggak kita terhubung dengan Tuhan, terus Tuhan nyinggung kita, terus kita tersinggung dengan Tuhan? Wih, keren betul itu. Ada orang tersinggung dengan Tuhan. Loh, betul? Keren nggak itu sekarang? Keren dong. Wih, hebat sekali itu orang bisa tersinggung dengan Tuhan. Ngerti maksud ini? Jadi ada nggak orang bisa tersinggung dengan Tuhan? Bisa tanya, bisa nggak? Ya nggak lucu, masa kita tersinggung dengan Tuhan, siapa lu? Gitu. Oke, nah ini buktinya. Orang yang aktif pelayanan, tapi bisa tersinggung dengan seseorang, dan biasanya orang seperti ini pasti pindah gereja. Loh, jawab iya atau tidak? Biasanya orang seperti ini pindah gereja. Oke, sudah jangan tertawa dulu. Oke. Nah, jadi kalau Tuhan nggak bisa menyinggung kita, tapi orang saudara kita bisa nyinggung kita. Jadi kalau ada orang berkata melayani Tuhan lalu bisa tersinggung, berarti dia melayani siapa? Nah, itu masalah. Ini masalah. Betul tidak? Jadi kalau ada orang berkata, wah aku ini melayani Tuhan, wah sejak nenekku masih hidup, aku sudah aktif melayani Tuhan, tapi suka tersinggung. Berarti dia melayani Tuhan atau melayani orang? Sudah. Saudara, kemarin dalam satu pertemuan kecil, terus saya tanya kepada saudara-saudara itu, misal Raja Belanda, Koning William Alexander, tiba-tiba nelpon saudara, dengar baik-baik, tolong nyapu istana Ostende, terima nggak? Yuk, suruh nyapu istana, terima nggak? Cepat-cepat. Enggak, sombong. Yang wah ini bertobat. Yuk, Raja Belanda nelpon saudara untuk nyapu istana, ditolak. Loh, kita jujur aja kita. Walaupun winter salju, jujur aja tanya, kalau Koning William Alexander nelfon saudara, tolong sapu istana, datang nggak? Walaupun winter salju. Nah itu masa winter kayak. Saudara, kalau raja menelpon saudara, jangan tanya pada mereka, sebab dipanggil saja sudah satu anugerah yang luar biasa. Amin. Ini loh saudara. Jadi ada dua orang yang salah di sini. Satu menolak telepon raja, dua tanya gajinya. Kawat jadi. Bayangkan raja yang nelpon loh. Oke, saya naik dikit, ngechat
tembok istana. Kok ngerti? Terima nggak? Terima dong. Raja yang mana? Coba bayangkan itu. Kenapa? Ya, raja pasti bilang bisa, nggak bisa dipanggil. Inilah contoh yang ada. Maka itu kalau pencipta alam semesta, rajanya para raja, panggil kita, betapa sombongnya kita menolak. Setuju saya ngomong ini? Ini konsep yang ada, yang kita harus ngerti dalam hidup kita. Siapa yang manggil kita? Ya, siapa yang manggil kita? Kita harus tahu penghargaan yang Tuhan beri. Begitu ingat ya, hanya ada satu hal kecil yang mampu membuat saudara tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Hal apa tadi? Tersinggung. Saya ulangi lagi, jadi kalau masih ada bisa tersinggung di antara saudara berkata melayani Tuhan, berarti saudara sedang tidak melayani Tuhan tapi melayani orang. Dan orang seperti itu pasti cari pujian. Jangan kita seperti itu. Lukas 17, saya lupa ayatnya. Perumpamaan seorang hamba. Berapa itu? Lukas 17 tahun saya. Ya, perumpamaan seorang hamba. Kita rekop berapa ayat cepetan. Bos tahu Lukas berapa? Ayat berapa Lukas 17? Baru kita coba cari. Seorang hamba ini. Tuhan dan hamba ada? Ya, ada. Berapa? Ayat 7. Ya, ayat 7. Coba lihat ayat ini ya. Ada 3 ayat kalau salah, 3 atau 4. Welke vers? 7. Lukas 17 ayat 7. 17 ayat 7 sampai 10. Ya ini, ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari sekarang makan. Ya, terus ayat 8. Bukankah sebaliknya Tuhan itu akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu kau boleh makan dan minum. Terus 9. Adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayo, kalau kita tuannya, kita punya hamba yang kita perintah, bilang terima kasih kepada dia. Ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah aku berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan firman ini, wajib gak kalau kita Tuhan panggil cari pujian? Jawab. Wajib gak kita cari pujian dari orang? Tidak. Sama sekali tidak. Apalagi kita mengharapkan Tuhan berterima kasih kepada kita. Kalau orang Surabaya gas maupun maaf nggak ngerti, nggak usah tahu apa itu. Enak aja Tuhan suruh berterima kasih. Saudara, waktu ini cepat sekali berlalu, betul? Kita hitung 9 bulan, Januari sampai September 2024. Apa yang terjadi perubahan dalam hidup kita?
Dengarkan. 9 bulan dulu, Januari sampai September. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Perubahannya. Ya, caranya itu gampang. Makin mendekat seperti Yesus atau makin menjauh? Dalam hati jawabnya sudah Tuhan tahu semuanya. Berarti pertanyaannya, 9 bulan ini baru lebih 9, ini hari ke-8 bulan ke-10. Hidup kita makin mendekat ke arah Yesus atau kita makin jauh? Ayo kita temukan dalam hidup ini. Wih, ngeri loh. Kalau makin jauh dari Tuhan, betul nggak, ngeri sekali. Harusnya kita dari waktu ke waktu terus makin dekat, makin dekat, makin dekat. Akhirnya yang Bapak rindukan, saudara dan saya menjadi sama seperti Yesus. Itu cara kita melihat perjalanan hidup kita ini. Walaupun tidak semua kita pengusaha atau punya bedrem, punya perusahaan, punya pabrik, punya bisnis apa saja, tapi kalau sudah masuk bulan ke-10 begini, pengusaha-pengusaha itu mulai hitung-hitungan ya. Tahun ini untung atau rugi, ya, mulai hitung-hitungan. Oh, 3 bulan sisa ini, wah, sudah sibuk. Yang bookholdingnya, bagian akuntannya, wah, sudah mulai sibuk ngitung ini, ngitung semuanya. Seharusnya begitulah kita dengan Tuhan. Ayo hitung-hitungan. Walaupun secara jumlah kita tidak bisa tahu berapa euro, berapa rupiah. Kira-kira 9 bulan dari 1 Januari sampai 30 September itu, kira-kira kalau dihitung, Tuhan membiayai kita hidup ini berapa juta euro? Ngerti gak pertanyaan saya? Harusnya itu jutaan euro. Betul? Contoh kecil. Hidup kita, tubuh kita itu sebuah pabrik, ya, yang bahan bakunya oksigen, lalu produknya CO2. Ngerti gak? Kita tarik nafas, itu kan O2 kita. Dalam waktu sekian detik masuk ke dalam tubuh kita, itu diolah, langsung kita keluarkan. Ini CO2. Ini baru satu bagian nafas. Nah, kalau saudara dan saya suruh buat pabrik begini, kira-kira modalnya berapa? Berarti modalnya berapa? Saya lupa siapa namanya. Ada orang kaya di Amerika. Dia umur 79 tahun. Tiba-tiba dia sakit, cukup parah. Nah, ketika dia keluar, dia lihat nota, dan ada satu harus dia bayar karena versi kering asuransinya enggak, apa itu enggak nanggung, yaitu oksigen. Nah, ketika dia lihat untuk bayar oksigen, bayar rumah sakit itu sekian banyak dolar, dia nangis. Terus dokternya tanya, aduh maaf kami nggak bisa memberi potongan. Oh enggak, saya nggak nangis masalah duitnya, buat itu uang kecil. Ini loh yang dia jawab. Untuk apa? Dia ngomong begini dengan perkataannya. Betapa aku bersyukur kepada Tuhan. 79 tahun aku bernafas gak bayar. Hebat kata-katanya. Ternyata kalau aku suruh bayar gak sanggup.
Waktu saya baca itu, saya terharu. Terima kasih Tuhan, gratis. Betul? Maaf loh, maaf. Makanan minuman yang kita masukkan, yang kita makan, kita minum, kan gak semuanya sehat, bersih. Betul? Karena ini pabrik yang luar biasa. Bisa misalkan mana yang baik, mana tidak baik. Betul? Ada proses kimia. Begitu kita punya nyam-nyam, ada sekian belas macam enzim di lidah kita. Belas enzim. Dan masing-masing bagian lidah kita mengeluarkan enzim yang berbeda untuk mengolah apa? Banyak. Jadi itu kalau suruh buat pabrik bayar berapa? Pabrik yang makannya rakus-rakus semua dimplok. Tuhan, bosan kamu tuh makan apa? Ngerti gak kalimat ini? Cuma dibuat repot karena rakus dan gerakas. Orang mereka udah gelojo kamu. Itu ada pabrik kimia yang memproses. Siapa pernah mikir syaraf ya untuk menggerakkan usus lambung yang kerja terus itu kan syarafnya. Ya. Sekarang maaf, banyak yang nggak ngerti ini. Bayangkan kalau sampai Tuhan lupa syaraf untuk ke belakang itu nggak dikerjakan. Karena kalimat ini saya harus ngomong kalimat apa? Lo ngerti nggak? Itu kan ada syarafnya juga. Betul? Nah, itu kan sebuah proses kimia lagi. Aduh, luar biasa. Siapa pernah ketemu orang? Begitu makan langsung keluar. Ada ya orang kayak begitu. Ada. Kok cacingan bukan? Oke, nah, itu banyak kan prosesnya lagi. Saya pernah baca buku kimiawi darah tahun 70 berapa, ditulis oleh seorang hamba Tuhan di Amerika, sudah meninggal, tapi rupanya dia orang Belanda, tapi nama belakangnya Dehan. Ya. Dia nulis begini, dia memang seorang dokter. Sel darah merah kita yang bergerak, ya hebat sekali. Orang itu tinggi ataupun pendek, ukuran satu kali putaran itu sama 21 detik. Dan ini nggak boleh kurang, nggak boleh kelambatan, nggak boleh kecepatan. Kurang 21 detik orang itu nggak sehat. Terlalu cepat dari 21 detik orang itu pun nggak sehat. Hebat sekali. Nah, waktu darah itu berputar, ya bilang aja dari ujung kepala, pompanya kan di jantung. Ya, dari jantung keluar ke kepala, dia putar terus ke seluruh tubuh kita. Siapa pernah tahu kalau pembuluh darah kita satu tubuh ini ditarik lurus, itu bisa ngikat mengutari dunia sekian belas kali. Dan yang paling banyak itu pembuluh darah otak, paling banyak dan halus sekali. Aduh, waktu saya baca itu saya pegangi kepala saya. Luar biasa. Ini ada pembuluh darah halus sekali, bisa bayangkan. Hebat nggak saudara? Dan itu 21 detik sekalipun. Nah, yang buat saya nangis begini, dengan ya kalau di Indonesia nggak ada proses. Tapi negara-negara Barat, ya seperti Eropa Barat, Amerika, Australia, kan
tiap pagi ada truk-truk yang berkeliling. Dan biasanya truknya itu dua jenis. Satu yang ngangkut susu, keju, daging, telur. Apa namanya ya? Orang Belanda tahu ya? Dan satu truk lagi ngangkut sampah. Dan itu negara-negara barat ini sudah rutin mereka. Nah, Dehan itu nulis sel darah kita, darah merah itu darah putih, satu sel itu tugasnya seperti dua truk ini. Ini yang saya nangis. Ternyata darah merah kita waktu lewat usus halus kan sudah dipisahkan. Mana makanan yang untuk seluruh tubuh kita yang mengganti sel-sel yang mati ini. Di saat yang sama sel darah merah ini ngambil sampah. Nah itu saya nangis betul. Bayangkan sel darah merah itu sebesar apa? Saya bilang sel darah merah itu sebesar bawah. Nakutin itu. Kecil. Tetapi begini cara kerjanya. Di setiap sel darah merah itu tugasnya seperti dua truk itu. Jadi bawa makanan, susu, keju, daging, sayur semua di dalam truk yang sama, ngangkut sampah juga. Tapi tidak terkontaminasi. Berarti kata apa? Konten enggak pecah di dalam satu sel darah kita. Langsung saya pegang jantung saya. Karena dia capek, bilang istirahat dulu ya. Tidak ada mesin sehebat jantung karena nggak pernah ganti oli. Betul tidak? Dari sejak kita jadi dalam kandungan, jantung sudah sudah bekerja sampai umur kita sekian. Tante Syok 83. Saya nggak tahu siapa lebih tua lagi di sini. Berarti jantung ini sudah bekerja sekian tahun. Nggak pernah bilang capek. Saya tanya lagi, mahal nggak Tuhan menghidupkan kita ini? Salah, tak ternilai. Coba hitung. Kira-kira sehari berapa euro? Yang rupiah itu kira-kira sehari berapa juta untuk menghidupkan. Dari mulut kita makan semua. Terus persendian kita kan ada basalannya, ada olinya. Betul bisa gerak semua. Ini semua ada harganya sudah. Tapi digratiskan oleh Papa. Itu kita masih kurang ajar, ampun. Betul ngomong ini, kita masih kurang ajar. Tersinggung lagi. Ayo cepat ngitung. Satu hari berapa ribu euro untuk hidupan kita? Angka saja nggak apa-apa. Toh kita nggak ada duit juga. Susah sekali. Ayo cepat dong. Kira-kira berapa ribu euro untuk hidupan satu orang? Hanya yang rupiah. Kalau saya bacakan ada terus berapa puluh juta sehari. Cepat Instagram, Facebook, Zoom. Ayo kira-kira aja. Sama nggak apa-apa. Karena nggak ada yang tahu kok. Nyebut aja angka berapa? Ayo yang rupiah. 5.000 euro. 100 euro. 5.000 euro. 1 juta apa? Rupiah. Sedikit banget. Tahu tinggi. Ini rupiah berapa? Gak ada yang nulis. Enggak ada. Ayo nulis cepat yang rupiah. 5.000 euro. Nah, tadi bilang 5.000 euro. Terlalu murah, betul enggak? Terlalu murah 5.000 euro. Kalau gini aja lah. 1 juta aja masih sedikit. 1 juta cuma 60 berapa? euro. 185 juta butuh 2.880 liter oksigen. Oh itu oksigennya ya? Itu bor oksigen. Coba bilang berapa? Berapa oksigen? Berapa untuk oksigen? Oksigen
24 jam. 2008. Jangan, itu 24 jam. Ya. Berapa satu hari berapa ribu? Satu hari itu 2.880 oksigen. Oksigen liter ya. Ya. Terus, nah itu baru oksigen. Kalau dikalikan 1 hari 5 miliar. 5 miliar liter. 5 miliar. Oh, uangnya. Rupiah itu kan? Baru oksigen 1 bulan 5 miliar untuk oksigen saja. Belum yang lain-lain. Nah ini ya, kita nggak usah ngomong sejak kita lahir terlalu jauh. 9 bulan ini saja berapa biaya Papa di surga keluarkan untuk hidupin bajingan-bajingan. Ya betul tidak? Jadi aku betul? Itu kan bajingan semua. Bajingan sombong lagi. Bertobat, saudara, bertobat. Setuju nggak saya ngomong? Maka itu saya heran kalau ada orang yang aneh-aneh bisa tersinggung dengan Tuhan. Siapa dia? Berarti 9 bulan untuk tahun aja menghidupkan kita. Nggak terhitung. Belum lagi dihitung sejak kita lahir. Terus hidup kita nggak menghasilkan apa-apa. Kan lebih enak pelihara sapi dan babi, bisa dijual. Betul tidak? Daripada pelihara kita begitu. Saya harap walaupun saudara sambil tertawa tapi renungkan. Maaf saudara, maka itu mengapa hampir gak ada rasa capek saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena gak ternilai dan gak terbalas. Amin. Amin. Gak ternilai dan gak terbalas. Maka itu dia bisa memberi perumpamaan. Kalau saya orang Belanda, warga negara Belanda, dan Raja Willem Alexander telepon saya untuk nyapu istana, saya akan kerjakan. Karena suatu penghargaan dan saya nggak akan tanya berapa gaji. Terus serius, karena Raja yang minta, betul? Raja yang minta. Lihat berapa bulan yang terakhir ini, orang-orang Indonesia, orang-orang tertentu sudah sibuk istilahnya ya. Tiap kali ada presiden baru terpilih, selalu ada istilah, siapa yang ditelepon, siapa yang ditelepon. Untuk apa? Jadi menteri. Jadi apa timnya presiden. Dan itu luar biasa. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apa yang kita sudah hasilkan 9 bulan ini saja. Gak usah lihat yang tahun-tahun lalu. 9 bulan ini saja. Apa yang kita hasilkan? Maka itu saudara, jangan anggap remeh. Katakan amin. Panggilan Tuhan atas hidup kita itu luar biasa. Seperti saudara sudah tahu, saya itu sudah sering diminta untuk mimpin ini, mimpin itu, apa saja ya, sudah sering. Bayangkan sudah 52 tahun saya jadi hamba Tuhan. Walaupun nggak banyak, tapi ada. Kenapa iPhone? Tapi saya ketemu ada orang-orang yang, aduh, sombongnya itu karena merasa nggak dihargai. Nah, saya punya prinsip. Yaitu terserah dia dengan Tuhan. Enggak mau juga enggak apa-apa. Masih ada orang lain yang Tuhan bisa pakai. Bahkan masih ingat di perjanjian baru, kalau enggak ada orang yang Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa pakai keledai. Di perjanjian baru Tuhan Yesus berkata, kalau enggak ada orang-orang ini memuji aku, baru pun bisa dipakai. Pegang 2 prinsip. Satu perjanjian lama tentang keledai, satu di perjanjian baru tentang batu, bisa dipakai Tuhan juga.
Maka itu jangan sombong. Siapa kita? Ingat konsep ini. Maka kalau saudara dan saya menyadari betapa luar biasa panggilan Tuhan atas hidup kita, ejekan, hinaan gak dianggap, itu kecil atau besar? Kecil. Kecil. Kenapa? Oh, berpikirnya. Karena kalau Tuhan masih menganggap kita, mengakui kita itu lebih dari segala-galanya. Amin. Maka itu coba ulangi lagi Lukas 17 ayat 10 bagian terakhir. Ayo semua kita mengatakan kalimat ini. When heaven slash the land, what when must do? Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan karena kami adalah karena kami adalah hamba yang tak berguna. Wesen apa aja apa onlyuter and siapa kita? Ayo kita mikir. Lukas 1:38. Inilah definisi hamba Tuhan yang paling tepat yang tertulis di Alkitab. Lukas 1:38. Maka saudara dan saya yang terpilih dan terpanggil, hargai panggilan Tuhan. Karena di luar kita masih banyak orang yang lebih mampu. Amin. Kata mana? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini adalah Yahweh, jadilah padaku menurut perkataan itu. Bukan menurut perkataan si A, si B, si C. Jadi definisi hamba Tuhan adalah jadilah padaku menurut perkataanmu, bukan menurut kata orang ini, orang itu. Maka kalau saudara melayani Tuhan karena perkataan orang, berarti saudara hamba orang itu. Ya sudah. Kalau itu pilihan saudara, kerjakan. Kalau saya tidak mau, karena ada hal jaminan yang luar biasa. Jadi lagi sekali inilah definisi hamba Tuhan yang paling indah yang tercatat di kitab suci kita. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Apa bacanya pakai seder nasimu. Ya sudah. Bukan karena kata orang. Ini yang Tuhan cari, yang Tuhan rindukan. Jadi mumpung masih ada 3 bulan kurang seminggu ini, ayo kita selesaikan target Tuhan untuk kita di 2024. Sebab kita percaya di 2025 ada lagi yang Tuhan siapkan. Seharusnya dari tahun ke tahun tugasnya makin kecil atau makin besar? Makin sedikit atau makin banyak? Makin besar, makin banyak. Ya kalau di tahun ini kita masih utang, gimana tahun depan? Ngerti maksudnya? Terus lagi 2023 masih ngutang juga, 2022 masih ngutang, karena habis ngutang semua. Ayo 3 bulan ini kita kejar. Tolong kami Roh Kudus supaya kami mampu menyelesaikan target ini. Wah, luar biasa kalau semua kita mau menyelesaikan. Nah, satu-satunya cara hanya tetap terhubung, tetap nyambung, tetap lengket, nempel kepada Bapa. Jangan putus, mati. Saudara, jangan ada seorang pun di antara kita yang dalam kondisi apapun juga kita mogok, kita ngambek. Betul? Sombong sekali.
Satu ayat lagi, supaya ini menjadi kesukaan buat Tuhan, nah kita melakukannya seperti yang Tuhan rindukan atas kita. Amin. Percayalah, Dia yang memanggil saudara, memanggil saya, Dia akan menyelesaikannya sampai sempurna. Gak usah takut tantangan, kesulitan, badai apa saja. Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Filipi 1 ayat 6. Senang ya kalau hidup dengan Papa di surga, nyambung terus, nempel, terhubung terus. Loh, gak senang. Akan hal ini, hal apa? Ya, hal panggilan Tuhan atas hidup kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ini harus punya keyakinan. Yaitu, baca. Yaitu, Ia Tuhan yang memulai pekerjaan terbaik di antara kita. Stop. Ada nggak pekerjaan baik itu dimulai dari kita? Ada nggak hal yang baik dimulai dari kita? Nah, siapa kita? Semua yang baik selalu dimulai dari yang baik, yaitu Papa di surga. Apa yang Dia jamin? Kita ulangi ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Papa di surga yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan ini dasar akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini bahasa Belanda lama, Hirvan. Baru lama katanya. Baru. Saudara perhatikan. Jadi ada jaminan. Ada jaminan. Kalau Tuhan menjamin pasti jadi enggak? Ya sudah. Amin. Jadi walaupun berat, ayo walaupun berat, tetap dijaga, karena dijamin akan menyelesaikannya sampai sempurna loh. Wih, terima kasih Bapak yang baik. Amin. Kita bukan buat diri sendiri dong. Yang terbaik yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sampai selesai. Kalau Tuhan memberi kesempatan, kita tetap ada di dunia sebelum Yesus datang, terpujilah Tuhan. Tapi kalau Tuhan rencana kita pulang duluan, terpujilah Tuhan juga. Yang penting jangan sombong. Ya, jangan jual mahal dengan Tuhan. Apalagi tersinggung dengan Tuhan. Keren itu. Stop kalau begitu ya. Wih, terima kasih atas anugerah yang luar biasa ini. Haleluya. Mohon maaf.